Udah mau tahun 2026, tapi masih pakai kamera HP yang burik? Udah nggak zaman. Di budget 3 jutaan aja nih, lu bisa dapetin HP kamera Sony 4K yang anti goyang loh. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis, biar nggak salah milih HP dah. Pokoknya nih, yang reviewnya jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Lu bisa cek lewat link yang gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan, apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP kamera 3 jutaan terbaik akhir tahun 2025 versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Motorola emang lumayan banyak bikin HP terbaru di kelas menengah ya. Nah, salah satu yang menarik perhatian nih, ada Moto G67 Power yang rekaman videonya bikin ngiler loh. Gimana nggak coba tuh, kameranya bisa rekam video resolusi 4K di semua lensanya ya. Jadi nggak cuma bisa rekam video 4K di kamera wide atau kamera utamanya aja tuh, tapi lu juga bisa rekam video 4K di lensa ultrawide dan selfie loh. Tapi buat rekaman videonya itu, doi cuman mentok di 4K 30 fps aja ya. Buat kameranya sih, emang nggak dibekalin OIS tuh, tapi karena udah ada fitur AI yang bisa aktif di semua lensanya nih, rekaman videonya udah lumayan jernih dan stabil dah. Buat sekedar jepret santai juga nggak bikin muka lu pucet kalau upload ke sosial media ya. By the way, kamera utamanya tuh pakai sensor Sony LYT600 ya. Terus buat performanya nih, chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang lumayan ngebut tapi bukan yang paling kencang ya. Tapi yang menarik perhatian juga nih, HP ini udah dibekalin baterai 7000 mAh yang awet dan pakai teknologi silikon karbon loh. Cuma kalau momen lagi ngecas tuh, lu harus agak sabar karena fast chargingnya sebatas 33 watt aja ya. By the way, kalau lu naksir sama Moto G67 Power ini, lu bisa sikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me. Lanjut nomor 4 nih. Walaupun kelebihan utama dari iQOO Z10 ada di baterai 7300 mAh tuh, tapi nggak bisa bohong sih, kalau kameranya tuh juga lumayan cakep dah. Yap, kamera belakangnya pakai sensor utama Sony IMX882 yang udah dimaksimalin sama kemampuan AI loh. Jadi buat jepret ataupun rekam video estetik tuh, hasilnya udah lumayan jernih ya. Nggak cuma dibekalin penstabil OIS di kamera belakangnya nih, tapi lu juga bisa rekam video bareng Ayang di resolusi tajam 4K loh. Buat chipsetnya emang agak turun mesin sedikit dari iQOO Z9 ya, tapi menurut gue nih, chipset Snapdragon 7S Gen 3 yang dibawanya masih jadi salah satu yang powerful di kelasnya ya. Asalkan nih, performanya nggak lu bandingin sama chipsetnya si Infinix GT 30 Pro ya bos. By the way, kalau budget lu 3 jutaan mepet, lu bisa pilih varian memori 8/128 GB ya. Tapi sayangnya nih, lu harus cukup-cukupin internalnya, karena nggak ada slot micro SD ya. Well, kalau lu naksir sama iQOO Z10 ini, lu bisa sikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need. Sekarang yang nomor 3 guys. Rekomendasi HP kamera 3 jutaan berikutnya nih. Ada Galaxy A17 5G yang kameranya udah lumayan stabil dah. Buat kamera belakangnya tuh, doi bawa triple kamera 50 megapiksel yang udah dibekalin sama fitur penstabil OIS loh. Kalau lu ajak rekam video santai nih, kameranya tuh udah lumayan stabil tapi mentok di resolusi Full HD 30 fps aja ya. By the way, buat hasil jepretannya lumayan bagus juga ya. Tapi bukan yang bagus banget gitu dah. Karena chipsetnya cuma pakai Exynos 1330 aja nih. Gua rasa performanya sekedar cukup buat multitasking dan gaming tipis-tipis aja ya. Terus, buat memori HP ini, doi itu bawa RAM 8GB dan internal bermuatan 256GB. Kalau nantinya lu rasa penyimpanannya kurang nih, tinggal upgrade aja lewat micro SD ya. Maksimalnya sampai 1TB loh. Mantep dah. Nah, kalau lu kurang suka layar burik IPS nih bos, kabar bagusnya layar Galaxy A17 5G tuh udah pakai panel Super AMOLED 90Hz loh. Cuma sayangnya nih, buat sidik jarinya bukan di layar tapi masih di samping ya. So, kalau lu naksir sama Samsung Galaxy A17 5G ini,
lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Nomor 2 nih. Nggak selamanya HP Poco murah cuman fokus di performa aja ya. Nah, lewat si Poco X7 ini, lu bisa dapetin kamera yang lumayan cakep berkat sensor kamera utama Sony IMX882 loh. Yang paling gue suka ini, kamera belakangnya juga udah didampingin sama OIS dan juga EIS ya. Jadi kalau lu ajak buat rekam video bergerak tuh, dua fitur stabilisasinya udah cukup oke buat meredam guncangan dah. By the way, kamera belakangnya juga support rekaman 4K tapi di resolusi 30 fps ya. Buat hasil jepretan dari kamera belakangnya nih, hasilnya punya warna yang cukup detail, di kondisi cukup cahaya loh. Cuma kalau diajak foto kondisi gelap-gelapan nih, terkadang kameranya masih cukup noise, tapi nggak yang over banget dah. Cukup puas sama kamera HP ini, lu juga bakal dimanjain sama chipset ngebut Dimensity 7300 Ultra loh. Terus, kalau budget lu sekitar 3,5 juta nih, lu bisa pilih varian memori yang 8/256 GB. Kalau pengen memori yang lebih gede lagi nih, duit lu juga harus lebih banyak, bos. So, kalau lu naksir sama Poco X7 5G ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, kalau ditanya HP kamera 3 jutaan, yang paling oke buat foto dan rekam video nih, banyak orang setuju kalau pilihannya yaitu Camon 40 Pro 5G nih. Gue juga setuju sih, soalnya kamera belakangnya tuh punya pewarnaan yang cerah dan detail, yang masih terjaga juga dah. Terus kalau lu mau foto di kondisi gelap nih, kameranya tuh masih bisa ngejabanin loh. Sekedar informasi nih, kamera belakangnya tuh pakai sensor utama Sony LYT700C yang punya sensor dan teknologi pixel yang mumpuni dah. Buat rekam video narsis lu sehari-hari juga nggak bikin kecewa, bos. Yep, fitur penstabil OIS di kamera belakangnya lumayan bisa bikin gimbal, jadi nggak laku ya. Nggak cuma bisa rekam video sampai resolusi Full HD aja nih, lu juga bisa dapetin kualitas video lebih tajam di resolusi 4K loh. Buat fitur yang gue suka juga nih, doi udah dibekalin tombol one tap button yang fungsinya bisa flash snap lebih cepat dan praktis ya. Kalau soal performa sih, udah nggak ada komplain dah. Soalnya nih, HP-nya pakai chipset Dimensity 7300 Ultra yang nggak jomplang sama kameranya tuh. Paling yang perlu jadi pertimbangan nih, doi itu nggak dibekalin slot micro SD dan cuma dapat update OS 3 tahun aja ya. Well, kalau lu naksir sama Camon 40 Pro 5G ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya, udah gua taruh di deskripsi tuh. Jadi intinya nih, budget 3 jutaan tuh udah bisa dapetin kamera yang bening dan stabil ya. By the way, kalau lu pengen beli salah satu HP yang gua rangkum tadi tuh, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi ya. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you.